Sebab besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan, bahkan Engkau menolong setiap kami Tuhan. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kanan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, Yesus memegangku, Yesus haleluya, dengan tangan kanan. Yesus, Yesus memberiku
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian di dalam Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Segenap hati kami, segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus. segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah. Sebab Engkau yang besar. Kau besar. Kau besar. Namamu besar. Kau besar. Kau besar. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, kami yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, dan kelepasan terjadi di sini Tuhan. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji menyembah Engkau. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Seberapa banyak kita yang mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Katakan selamat hari Minggu. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau nyatakan kemenangan kita bersama Tuhan. Kita mau angkat suara kita menyembah Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Na 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 na. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Na 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 na. Na 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 na. Mari dengan satu suara
pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi sama-sama kita mau nyatakan, bangkitlah dan perkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sama-sama kita menyatakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari sama-sama kita mau nyatakan, imanku berkata, Tuhanku ya hebat, hebat. Yes, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama. Mari sama-sama dengan sukacita katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenanganku. Sama-sama kita mau katakan, bangkitlah dan perkatakan. Mari dengan iman sama-sama katakan, atas hidup yang diberikannya. Ini iman kami Tuhan. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kami sorakan kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatannya di hidupku. Yes. Sama-sama angkat tanganmu katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersama. Mari dengan sukacita katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Sama-sama kita bernyanyi. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Di tempat ini kami nyatakan kemenangan kami bersama Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita mau nyatakan kemenangan kita bersama Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Lebih sungguh lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama deklarasikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
Puji Tuhan, amin. Kita mau nyatakan bersama Tuhan, kita mendapatkan kemenangan, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, Firman terangi jalanku, yes. perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Sebab Dia setia menjaga kita. Setia Yes. menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau deklarasikan Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Mari dengan iman katakan, Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. sorakan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya. di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami nyanyikan kemenangan kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam boleh kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus Dia Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Lebih lagi sama-sama katakan, Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama katakan, di dalam namanya ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kamu siapkan hati kami lebih lagi. Kamu siapkan hidup kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami. Biar Engkau melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Semua karena kehebatan
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kan suara-suara yang terbantu Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Lebih lagi di hadapan Tuhan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, tinggikan nama-Mu. Tinggikan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. mengatasi
terima kasih. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi. Berikan sorak-sorak yang terbantu Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Sebab Dia yang layak kita sembah, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Nama-Mu berkuasa. Tidak Tuhan yang seperti Engkau, yang berkuasa atas setiap hidup kami. Kami sungguh percaya kuasa-Mu besertaku. Haleluya. Kami angkat tangan kami dan menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami. Tanda kami berserah, tanda kami mencap syukur. Bila kau memuji Tuhan, dimanapun Engkau duduk, katakan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa-Mu yang menyertai setiap kami, tercurah kuasa-Mu, tercurah Roh-Mu, memimpin setiap langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, nama-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Jika diri-Mu mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Yesus mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami juga membawa anak-anak kami. Tuhan, supaya di masa anak-anak mereka sudah boleh mengenal Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi anak-anak Tuhan. Engkau mengasihi mereka supaya sungguh kehidupan mereka boleh bertumbuh. Bertumbuh mengenal Tuhan. Bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan berfirman juga kepada mereka. Di dalam kemudaan mereka boleh mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati anak-anak ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tapi dalam ibadah hari ini, saat ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah pengajaran
dengan judul Sesudah Mati Kemana? Saya harap saudara bisa konsentrasi karena ini membutuhkan fokus untuk kita menerima firman. Saudara-saudara, kita tahu semua manusia di atas muka bumi pasti akan mati. Di telapak tangan kita ada tulisan MM, manusia mati. Bahasa Latinnya memento mori. Itu artinya ingat satu kali kamu akan mati. Kematian adalah upah daripada dosa yang adalah maut. Dan Alkitab berkata setelah orang mati dia akan dihakimi oleh Allah. Pertanyaannya, setelah mati kemana? Boleh tanya kiri kanan, setelah mati kamu kemana? Saudara-saudara, semua orang mati, orang benar, orang jahat akan masuk ke alam maut. Bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Yunaninya Hades. Semua orang mati masuk ke alam maut. Jadi Sheol atau Hades adalah tempat penantian semua jiwa atau roh orang yang mati sebelum hari penghakiman yang terakhir. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-16 ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang mati, maka kita melihat bahwa alam maut itu terbagi dalam dua bagian yang berbeda. Pertama adalah Hades bagi orang tidak percaya, dan yang kedua adalah pangkuan Abraham atau Firdaus bagi orang percaya. Sekarang kita lihat yang pertama. Orang yang tidak percaya akan masuk Hades. Boleh ucapkan bersama saya? Hades. Lukas 16 ayat 23-24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di Hades, di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang yang ada di dalam Hades, alam maut, yaitu orang-orang yang tidak percaya, kondisinya sadar. Bukan tidur, sadar akan apa yang terjadi. Putus asa, merasa haus. Karena itu orang kaya minta setetes air supaya dibawa kepada dia. Tapi tidak bisa, karena ada satu celah yang tak terseberangi. Sehingga orang tidak bisa pindah tempat. Ada sengsara oleh nyala api. Ini belum neraka, neraka nanti. Tapi begitu orang tidak percaya masuk ke alam maut, Hades, dia sudah mengalami sengsara api. Walaupun nanti klimaksnya di neraka. Tidak ada lagi kesempatan bertobat, karena kesempatan untuk bertobat hanya ketika saya dan saudara hidup di dunia. Orang ini menyesali diri dan mengkhawatirkan karena ada 5 saudaraku di rumah yang belum percaya dan aku tidak mau mereka masuk ke dalam alam maut yang penuh dengan nyala api ini. Jadi dia minta tolong supaya Lazarus bisa bangkit dan menceritakan kabar baik, kabar Injil kepada mereka. Tapi Abraham berkata, tidak bisa. Kamu sudah punya kitab Musa dan kitab para nabi. Artinya Alkitab, Torah sudah diberikan kepada kamu. Kalau kamu tidak dengar firman, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, menurut Ayub 10 ayat 22, Sheol atau Hades, dunia orang mati, keadaannya gelap, kelam pekat, tidak ada harapan, dan tentu tidak ada terang Kristus di dalamnya. Pada akhirnya alam maut atau Hades akan dibuang ke neraka, lautan api, yang dalam bahasa Yunaninya adalah Gehenna, Wahyu 20 ayat yang ke-14. Nah, di akhir zaman akan ada pengadilan tahta putih yang besar. Menurut Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu orang yang tidak percaya kepada Yesus, akan dilemparkan ke lautan api neraka. Jadi orang yang masuk ke alam maut
semuanya satu kali akan diadili. Namanya pengadilan apa? Tahta putih yang besar. Untuk menentukan kadar penghukuman yang harus mereka terima di dalam api neraka tersebut. Lalu semuanya akan dilemparkan ke dalam neraka, Gehenna. Inilah kematian kedua, siksaan hukuman api kekal yang tidak padam selama-lamanya. Orang yang masuk neraka berarti terpisah dengan Allah sumber kehidupan sampai selamanya. Perlu dicatat bahwa neraka atau Gehenna, lautan api, itu bukan purgatori atau api penyucian. Kelompok Protestan, Pentakosta tidak percaya akan purgatori. Purgatori artinya orang walaupun sudah percaya Yesus, satu kali akan masuk ke dalam api penyucian. Jangka waktunya berbeda-beda untuk setiap orang. Orang yang lebih banyak dosanya akan dicuci. Mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun di purgatori. Tapi pada akhirnya setelah selesai dicuci di api penyucian yang penuh penderitaan itu, maka semua orang akan selamat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi Protestan tidak percaya akan hal tersebut. Karena buat kita, Yesus satu-satunya penebus kita. Kalau Yesus sudah menyucikan kita, buat apa kita dihukum lagi di dalam api penyucian? Dan purgatori kan sifatnya sementara. Semua orang nanti semua akan masuk sorga. Tergantung lamanya dicuci. Kita percaya bahwa pilihannya cuma dua. Bukan sorga, tapi ada neraka. Penghukuman kekal. Neraka itu juga bukan pelenyapan. Annihilation. Karena ada orang bilang gini, Allah yang begitu baik masa sih menciptakan neraka, orang dihukum selama-lama-lamanya, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, gak bisa dipulihkan lagi, gak bisa diampuni. Jahat bener Tuhan, kok menciptakan seperti itu? Saudara, saya mau bilang bahwa binatang kalau mati, saudara punya kucing mati, kita nggak akan ketemu lagi di alam akhirat, di sorga. Karena binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Roh itu dinafaskan Allah jadi sifatnya kekal. Karena itu mengapa anjing mati selesai, lenyap. Tetapi manusia mati tidak selesai, tidak lenyap. Bukan titik koma. Komanya sorga atau neraka. Karena neraka api kekal selamanya. Tidak akan padam. Pertanyaannya tadi, mengapa Allah yang penuh kasih menciptakan neraka bagi manusia? Saudara, kita perlu sadar bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak berdosa. Allah yang kudus tidak mau kompromi dengan dosa. Bahkan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal. Lagi pula Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang menghukumkan dosa setimpal kepada orang yang melakukan kejahatan. Bayangkan kalau Allah hanya kasih. Orang berdosa, orang tidak berdosa, orang takut Tuhan, gak takut Tuhan. Gak ada bedanya. Apakah itu tanda adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih? Yang kedua, manusia punya free will, kehendak bebas. Dia bisa memilih taat atau memilih berontak kepada Allah. Dan Allah ingin agar manusia memberikan respons dari kehendak bebasnya penuh dengan kasih. Jadi gini, manusia kan bukan robot. Allah bisa saja menciptakan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau tidak ada pilihan, itu kan paksaan, saudara. Kenapa kamu masuk sorga? Nggak ada pilihan. Mesti masuk sorga. Kasih itu harus bisa memilih. Walaupun pilihan itu beresiko. Ketika orang tidak memilih apa yang baik. Tuhan bilang, aku ciptakan untukmu sorga nak. Dan aku ciptakan neraka untuk setan. Jangan masuk neraka. Karena ini bukan tempat kamu. Tempat kamu sorga. Tapi kalau manusia memilih untuk lebih dekat sama setan. Bukan dekat sama Tuhan. Tuhan itu nggak maksa. Yang suka maksa itu suami saudara kan. Atau istrimu yang suka maksa. Tuhan tuh nggak maksa.
Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa mendengar aku buka. Dan membuka pintu aku akan masuk. Tuhan cuma mengetuk. Tuhan gak bilang aku ketuk. Kau belum buka aku gedor. Belum buka aku tendang. Dan aku akan masuk dan makan bersama kamu. Itu bukan Tuhan saudara. Tuhan itu luar biasa. Maha kuasa tapi gak suka maksa. Manusia yang suka maksa mah. Nah karena itulah ketika orang menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak meresponi kasih Allah tetapi justru memilih tidak taat kepada Allah. Maka neraka saya sebut sebagai konsekuensi pilihan. Neraka itu bukan hukuman semena-mena dari Tuhan. Bukan tindakan sewenang-wenang dari Sang Pencipta. Itu konsekuensi pilihan. Kristus diberikan sebagai jalan untuk menebus dosa kita. Tapi kalau manusia menolak anugerah itu, kalau manusia memilih neraka, kalau manusia memilih terpisah total dari Allah yang maha baik, apakah Allah berkata, enggak pokoknya kamu harus ada di sorga. Tuhan itu bukan Allah pemaksa. Maka ketika orang masuk neraka itu adalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat. Karena neraka itu sangat mengerikan. Hukuman api di mana ulatnya tidak akan mati. Jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka. Amin. Bagaimana supaya tidak masuk neraka? Pertama kita harus mengaku dosa dan bertobat. Upah dosa adalah maut tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kedua percayalah dan terima Yesus sebagai juru selamat. Dia telah mati di kayu salib menanggung dosa kita manusia. Keselamatan adalah anugerah Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia rela menyelamatkan kita. Barang siapa percaya dalam hatinya mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa di antara saudara yang hari ini masih ragu kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka? Bertobatlah dari dosamu, percayalah kepada Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Dan tanda orang itu percaya dia harus dibaptis. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Kalau ada di antara saudara yang hadir dalam ibadah ini belum dibaptis, jangan tunda waktu lagi. Siapa jamin saudara besok masih ada? Minggu depan aja. Minggu depan Tuhan masih ada, saudara belum tentu ada. Kita bisa hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau engkau belum dibaptis secara selam, hari ini, habis kebaktian ini daftarkan diri kepada petugas di pintu luar. Nanti jam 12 akan di konseling, jam 1 dilakukan baptisan. Baju ganti dan semuanya kita siapkan, handuk kita siapkan. Saudara, ambil keputusan yang penting. Jangan sampai masuk neraka. Tuhan siapkan sorga. Bertobatlah hari ini. Tidak kebetulan kalau saudara mendengarkan khotbah ini. Bertobat, orang yang percaya dibaptis. Dan orang yang sudah dibaptis ada buah pertobatan. Karakter yang lama sudah berlalu. Karakter seperti Kristus akan muncul di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang tidak percaya kalau mati, pertama dia masuk apa? Hades. Hades artinya alam maut. Lalu kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus mati, masuknya kemana? Pangkuan Abraham. Ucapkan sama-sama. Pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22 mencatat itu. Lazarus mati lalu dijemput malaikat duduk di pangkuan Abraham. Bukan berarti di pangku-pangku ya, ini sebuah istilah. Bahwa Abraham itu kan bapak orang percaya. Maka orang percaya akan diumpunkan dengan orang percaya yang lain seperti Abraham. Pangkuan Abraham adalah tempat penghiburan dan ketenangan. Di mana kita bisa bersekutu dengan Abraham, bapa orang beriman. Nah, Yesus pernah ngomong kepada penjahat di sebelah salibnya yang satu kan bertobat. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di
Firdaus. Dia tidak sebut pangkuan Abraham, dia sebut Firdaus. Jadi kita bisa melihat paralelnya. Pangkuan Abraham itu disebut juga dengan istilah lain Firdaus. Firdaus adalah kata yang berasal dari kata Yunani paradeisos. Bahasa Inggrisnya paradise. Bahasa Indonesianya surga. Paradise adalah surga. Jadi pangkuan Abraham bicara tentang Firdaus, bicara tentang sorga. Firdaus ini adalah nama lain untuk Taman Eden yang pernah Adam dan Hawa tinggal di sana. Di mana Allah hadir bersama-sama dengan manusia. Allah berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Baru setelah manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Karena manusia tidak boleh masuk lagi ke dalamnya. Sejak itu Taman Eden hilang. Kita sekarang hidup di Taman Edan, saudara-saudara. Nah, tapi nanti Tuhan akan memulihkan Taman Eden atau Firdaus bagi orang percaya. 2 Korintus 12 ayat 4 menunjukkan bahwa Paulus pernah diangkat ke Firdaus. Lalu Wahyu 2 ayat 7 mencatat orang yang menang, bertahan sampai akhir dalam iman, akan makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Eden yang hilang itu akan dikembalikan dan kita menyebutnya sebagai Firdaus, paradeisos, paradise atau sorga. Nah, ada satu hal yang penting yang saya mau bagikan di sini. Sebelum Yesus naik ke sorga, roh atau jiwa orang benar itu menanti di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Orang gak percaya di Hades. Orang percaya di pangkuan Abraham atau Firdaus. Ketika Yesus mati di salib, dia turun ke Hades, ke alam maut. Sebetulnya dia tidak turun ke neraka, saudara. Dia turun ke Hades, ke alam maut. Mewartakan bahwa dialah jalan kebenaran kepada orang-orang yang telah mati pada zaman Nuh. Jadi dia turun dan ngomong kepada roh orang-orang yang menolak dia. Engkau menolak kesaksian Nuh, engkau menolak aku. Pada akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kamu binasa, itu karena kamu telah menolak aku sang juru selamat. Jadi ketika Yesus mati, dia turun ke Hades. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nah ini penting. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus membawa tawanan-tawanan. Mari kita baca sebentar. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Baca bersama 2, 3. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus waktu mati turun ke dunia yang paling bawah, Hades, alam maut. Waktu dia naik, dia membawa tawanan-tawanan. Orang yang tertawan di mana? Dunia paling bawah, di Hades, di alam maut. Mengangkatnya jauh lebih tinggi dari semua langit. Jadi dari Hades dibawa kemana? Firdaus. Dibawa ke sorga. Dibawa ke heaven. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, Yesus membawa tawanan-tawanan, yaitu roh orang percaya di pangkuan Abraham, lalu dipindahkan atau disatukan dengan sorga, yaitu tempat kehadiran langsung Allah. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, sampai sekarang ketika kita percaya kepada Yesus, lalu mati, kita tidak lagi di pangkuan Abraham karena kita sudah dipindahkan ketemu langsung Yesus di dalam kerajaan sorga. Nah ada ayat
untuk menguatkan itu. Filipi 1 ayat 23 berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Paulus bilang, aku ini kalau hidup bisa jadi berkat bagi kamu, tapi aku sebetulnya ingin juga diam bersama dengan Kristus. Kalau aku pergi, alias kalau aku mati. Jadi kalau kita mati, kita akan diam bersama dengan Kristus. Di mana Kristus diam? Di Firdaus, di sorga. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi dari dua ayat ini kita tahu bahwa mati artinya pergi dan diam bersama dengan Kristus. Mati artinya menetap pada Tuhan. Tidak lagi pergi ke tempat penantian yang terpisah di Hades bagi orang percaya. Mereka langsung bersama dengan Kristus di dalam sorga. Saya sebut sebagai intermediate state. Tolong tulisannya dimunculkan. Saudara-saudara, jadi kita lihat orang yang percaya kepada Yesus yang mati sekarang tidak lagi berada di pangkuan Abraham karena pangkuan Abrahamnya sudah diangkat ke sorga ketika Yesus masuk ke dunia orang mati lalu membawa dia ke sorga. Mereka langsung bersama Yesus di dalam sorga, intermediate state. Kondisi antara. Tapi belum sorga dalam pengertian final state. Yakni saat kebangkitan tubuh pada saat kedatangan Kristus kembali. Ketika roh bersatu dengan tubuh kemuliaan dan hidup di langit baru dan bumi baru. Saya jelaskan begini. Orang kalau mati percaya dia langsung ke sorga. Di belakang langit biru. Tapi itu baru sorga sementara. Intermediate. Akan ada sorga kekal abadi. Yang disebut langit baru dan bumi baru. Saya jelaskan ya. Saudara-saudara, apa bedanya sorga kini dan sorga kelak? Sorga kini di intermediate state, tempat antara, itu ada di belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Jadi orang kalau mati ke sorga. Tapi sorga sekarang itu sorga sementara. Kenapa? Yang di sana kumpul hanyalah tempat roh tanpa tubuh dari orang percaya setelah kematian. Namun dia belum mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Lokasinya di mana sorga ini? Yaitu di atas, di sorga. Kan Yesus pernah naik ke sorga. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada orang bilang sorga itu bukan location. Sorga itu bukan lokasi. Cuma situasi. Situation and not location. Tapi saya nggak percaya. Sorga itu memang situasi yang menyenangkan. Tapi juga lokasi yang indah. Sebab kalau sorga hanya situasi. Waktu Yesus naik ke sorga, kemana dia naiknya? Kan mesti ada lokasinya, saudara. Yesus naik ke sorga, ke atas. Belakang langit biru. Jauh di atas planet-planet yang ada. Itu kondisi sorga sekarang ada di sana. Lokasinya bersama Kristus disebut juga sebagai Firdaus. Hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Tetapi bagi orang percaya masih ada sesuatu yang lebih hebat yang Tuhan siapkan daripada sorga di atas. Yaitu sorga kelak di final state, kondisi final yang disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Saya bacakan ayatnya. Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan
hapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kita melihat bahwa sorga kelak disebut langit baru dan bumi baru. Ini adalah alam semesta yang diperbaharui total oleh Allah. Dipulihkan seutuhnya oleh Allah. Dan di langit baru itu kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus setelah bangkit. Bisa makan walaupun tidak perlu makan. Tembus tembok, bisa pindah cepat. Bisa muncul, bisa menghilang tiba-tiba. Para murid berkumpul di sebuah ruangan tiba-tiba jelek. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu tubuh kemuliaan. Jadi dengan tubuh kemuliaan kita bisa pindah cepat. Amerika, set, 1 detik udah pindah ke sana. Balik Bandung, set, pulang lagi. Jadi walaupun nanti Yerusalem baru ibu kota sorga itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama 12.000 stadia. Kira-kira 2.400 km tingginya. Kita nggak usah naik tangga saudara. Karena dengan tubuh kemuliaan. Lantai 1.100.000, set. Balik ke hanap, set. Turun lagi saudara. Itu tubuh kemuliaan. Dan kita akan memerintah bersama Kristus, melayani Kristus selama-lamanya di mana? Di bumi yang baru. Jadi orang kalau mati sekarang, sorga di belakang langit biru. Tapi nanti sorganya akan turun ke bumi. Dan itulah sorga kekal. Sorga sekarang indah. Tapi cuma roh. Gak punya tubuh. Semua orang percaya di sana gak punya tubuh. Kalau sorga turun ke bumi, langit baru dan bumi baru. Lengkap. Karena keselamatan sempurna itu meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi selama kita ada di sorga belakang langit biru, belum sempurna. Dalam arti belum pakai tubuh kemuliaan. Nanti tubuh kemuliaan akan diberikan kepada kita waktu Yesus datang kembali dan kita tinggal di langit bumi baru. Selanjutnya di langit baru bumi baru, dosa dan akibatnya akan lenyap. Allah akan berdiam bersama dengan manusia. Yerusalem baru, ibu kota sorga, akan turun dari sorga. Sorga dan bumi bersatu, alam dibaharui, disucikan dari dosa. Ini penting, kita tidak pergi ke sorga meninggalkan bumi. Tapi sorga yang akan datang ke bumi. Allah berdiam bersama umatnya, inilah penggenapan sempurna dari kerajaan Allah. Jadi hal yang mungkin bagi beberapa orang disingkapkan adalah kita kalau sekarang mati perginya ke sorga, belakang langit biru, roh saja. Nanti waktu Yesus datang, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, dia mendirikan langit dan bumi baru setelahnya, maka Yerusalem baru sekarang ada di sorga, di atas, akan turun dari sorga kemana? Ke bumi baru. Jadi Tuhan akan bersama dengan manusia di bumi yang baru. Dahsyat ya Tuhan. Tuhan itu merendahkan dirinya. Dia tidak hanya mengangkat kita ke sorga. Tapi dia bilang finalnya aku yang datang. Aku yang menjumpai engkau. Itulah Immanuel. Allah yang beserta kita. Mau tinggal bersama dengan kita di atas muka bumi ini. Kalau kita ngerti hal ini, wow, dahsyat Tuhan, luar biasa. Nah sebelum masuk langit baru dan bumi baru, semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya bema. Kalau orang tidak percaya nanti, pengadilan namanya tahta putih yang besar. Orang yang masuk tahta putih yang besar, gak ada yang selamat. Karena akan menentukan derajat penghukuman yang berbeda di api neraka. Tapi orang yang percaya akan masuk ke tahta pengadilan Kristus, bema. Tidak akan ada yang tidak selamat. Yang masuk ke sini semuanya orang yang sudah diselamatkan. Untuk apa? Pembagian pahala, perbedaan derajat kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Apakah kita akan lebih dipercaya perkara yang besar untuk melayani atau tidak? Ini akan terjadi setelah rapture, pengangkatan gereja, dan sebelum kerajaan 1000 tahun di bumi.
Tidak lagi menentukan keselamatan yang sudah dijamin Yesus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang berada di dalam Kristus. Tapi tujuan daripada Bema adalah mengevaluasi pelayanan dan motivasi kita agar kita mendapat pahala. Orang yang sudah selamat gak mau melayani atau melayani gak tulus, cari nama, cari popularitas, cari uang, nama besar dan sebagainya, gak mau kalah sama orang lain, dia akan kehilangan pahala. Masuk sorga selamat tapi gak akan dapat pahala. Tapi orang yang bekerja dengan rajin melayani Tuhan dengan tulus, dia akan bukan hanya masuk sorga, dapat pahala. Maka tugas kita sekarang kerja keras untuk Tuhan. Kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sorganya udah dijamin, pahalanya itu tergantung dari apa yang saudara lakukan. Penjahat di sebelah salib Yesus belum dibaptis, belum melakukan apapun. Hari ini bersama dengan aku di Firdaus. Selamat kan? Apa bedanya sama Paulus yang memberitakan Injil? Keselamatannya sama, pahalanya beda. Oh enak ya, seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Mau mati bertobat, iya selamat, tapi gak dapat pahala. Gak dapat mahkota-mahkota. Karena itu diperoleh mengendalikan diri, mematikan keinginan daging, menabur di ladang Tuhan, berkorban untuk kerajaan Allah. Beda pahalanya. Tuhan akan mempercayakan kekuasaan untuk 5 kota, 10 kota, memerintah bersama Tuhan. Kalau saudara perhatikan Alkitab kita ini, pasalnya kan banyak banget. Tapi kalau saya bisa ringkaskan demikian. 2 pasal pertama itu keadaan ketika manusia belum berdosa. 2 pasal terakhir adalah keadaan ketika dosa tidak ada lagi di atas muka bumi. Coba lihat Kejadian 1 ayat yang kedua. Klik. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Allah menciptakan alam semesta yang sempurna tanpa dosa. Dan dia menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu belum ada dosa loh saudara. Di Taman Eden belum ada dosa. Kejadian 3 sampai 20 itu bagian Alkitab yang panjang. Itu keadaan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa merusak ciptaan Allah dan manusia penuh dosa, penyakit, kejahatan, kematian. Wahyu 21 ayat 2 dan 22 ini 2 pasal terakhir. Dunia diperbaharui kembali seperti semula. Ini disebut langit baru dan bumi baru. Jadi Alkitab kita yang begitu tebal. 2 pasal pertama gak ada dosa. 2 pasal terakhir gak ada dosa. Di tengah-tengahnya semua kondisi manusia ketika ada di dalam dosa. Luar biasa ya Tuhan. Jadi apa yang dulu dirusak oleh dosa dalam 2 pasal pertama, Kejadian 1 ayat, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 nanti akan dipulihkan di pasal terakhir, Kejadian Wahyu 21 dan 22. Dan itu yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru membuat kita tidak ingat lagi dunia yang sekarang ini. Tidak muncul dalam hati. Langit dan bumi baru akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Saudara, langit dan bumi baru adalah alam semesta yang disempurnakan Allah. Langit baru, langit bumi lama akan hancur karena nyala api. Lalu langit baru dan bumi baru akan muncul. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit dan bumi ini akan lenyap. Gempa terjadi di mana-mana. Lempeng, sesar, lembang, macam-macam itu buruk akan menghancurkan bumi. Tapi kemudian dari bumi yang sekarang ada, langit di mana banyak bintang-bintang jatuh, ada banyak masalah di alam semesta ini. Itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Namanya langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan langit baru dan bumi baru itu benar-benar baru, brand new? Karena yang lama musnah.
ataukah itu kondisi diperbaharui? Ada dua kata yang diterjemahkan baru dalam bahasa Yunani. Pertama neos, artinya benar-benar baru, brand new. Yang kedua kainos, artinya diperbaharui. Nah ayat di 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1 tentang langit baru dan bumi baru. Yang digunakan bukan kata neos, tapi kata kainos. Jadi tampaknya bumi yang ada sekarang, langit bumi yang ada sekarang, itu diperbaharui, direnovasi total oleh Allah. Bandingkan dengan manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, itu kainos. Kitanya masih orang yang sama, tapi sifat lama berlalu, sifat yang baru datang. Jadi langit baru, bumi baru adalah alam semesta yang diperbarui Allah. Inilah sorga yang kekal. Jadi kita mati masuk sorga, di belakang langit biru, sementara. Tapi nanti sorganya akan turun ke bumi, itu sorga kekal. Final destination, final state, langit baru, bumi baru. Sebagai ending, penutup. Bagaimana supaya kita bisa masuk sorga, masuk langit baru, bumi baru? Percaya Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Berjaga-jaga, kedatangannya sudah sangat singkat. Beritakan Injil, simpan harta kekal di dalam kerajaan sorga. Mumpung masih hidup, kerja keras untuk Tuhan. Karena kita akan dapat pahala. Keselamatan anugerah cuma-cuma, tapi pahala bagi orang yang kerja keras dengan tulus di hadapan Tuhan, dapat mahkota dari sorga. Siapa yang rindu dapat mahkota dari sorga? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, imanku bersepakat. Kami semua bersepakat Tuhan, sebelum pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Baik terhadap segala keinginan-keinginan dunia ini maupun terhadap peperangan, terhadap hal yang roh-roh yang ada di udara sekalipun. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberi kami kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Daniel, juga berkati kami semua. Sehingga firman ini sungguh-sungguh boleh menjadi senjata kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua acara gereja yang ada, sehingga sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat di tempat ini. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus akan turun menyertai saudara dan saya, sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan kita meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan, biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.